Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Yuli di sini. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh gerak benda langit terhadap kehidupan. Kira-kira bumi dan bulan itu mengalami pergerakan dan ada nggak sih pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bumi, planet satu-satunya yang ada kehidupannya. Bumi sendiri mengalami dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk berputar pada porosnya itu kurang lebih selama 24 jam. Arah perputaran bumi pada porosnya itu dari arah barat menuju ke arah timur. Apa akibat dari rotasi bumi? Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami waktu siang, sedangkan bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua adalah perbedaan waktu di bumi. Jadi di daerah-daerah tertentu itu mempunyai waktu yang berbeda di saat bersamaan. Contohnya di sini ada Tokyo itu jam 9 pagi misalkan. Sedangkan di Moskow di Rusia itu jam 3 pagi. Di London di Inggris sana itu jam 12 malam. Sedangkan di New York itu jam 7 malam. Jadi semakin ke timur, waktunya itu semakin lebih cepat. Selain di dunia, di Indonesia pun juga ada pengaruhnya anak-anak. Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Kita di Sukoharjo di Jawa Tengah itu ada di WIB, waktu Indonesia Barat. Misalkan saja di sini jam 5. Imade yang dari Bali itu jam 6 pagi. Sedangkan Petrus dari Papua itu jam 7 pagi. Jadi selisihnya itu 1 jam. Perbedaannya seperti itu. Lanjut, efek yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Perhatikan video di depan. Terlihat di situ matahari bergerak seolah-olah terbit dari arah timur, bergerak ke arah barat dan tenggelam di arah barat. Padahal anak-anak yang bergerak itu matahari apa bumi toh? Iya, yang bergerak itu bumi. Mataharinya itu diam. Tapi karena ada ada rotasi bumi, jadi seolah-olah matahari itu bergerak, padahal matahari itu tetap diam. Seperti itu ya. Lanjut, selanjutnya adalah revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Gerak bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari itu sebanyak 365 hari atau 1 tahun. Dan arah perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam, jadi ke kiri.
akibat revolusi bumi. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Kalau kalian perhatikan di situ anak-anak, bumi itu bergerak itu tidak tegak lurus, tapi sedikit miring, sekitar kurang lebih 23,5 derajat. Nah, kemiringan sumbu itu menyebabkan matahari itu tampak berubah posisinya. Nah, lihat, ada gambar selanjutnya di situ. Setiap 21 Maret itu di daerah Khatulistiwa. Kebetulan kita Indonesia itu ada di Pontianak. Misalkan kita di sini di Pontianak ya. Tanggal 21 Maret itu matahari itu tampak di atas kita. Sedangkan di 21 Juni matahari itu ada di bagian utara kita. Di 23 September tepat di atas kita lagi. 22 Desember itu ada di sebelah selatan. Sedangkan di 21 Maret kembali tepat di atas kita. Itu jika kita ada di Pontianak loh ya. Karena kita ada di Jawa Tengah, kita itu ada di lintang selatan. Jadi otomatis matahari itu selalu bersinarnya itu di sebelah utara. Karena khatulistiwa kita ada di sebelah utara. Tapi terkadang kan utaranya berbeda. Kadang tepat di utara sana atau kadang di dekat Gunung Lawu. Nah, itu berbeda-beda. Kalau kalian perhatikan ini ada videonya ya. Gerak semu matahari itu dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya matahari. Iya, kadang terlihat berbeda. Posisinya itu berbeda. Arah geseran matahari terbit adalah dari atas garis khatulistiwa. Disebut sebagai gerak semu matahari karena sebenarnya yang bergerak itu bukan matahari, melainkan kita yang bergerak miring. Oke, nah. Selanjutnya, efek dari revolusi bumi selanjutnya adalah pergantian musim. KU ini adalah kutub utara, KS ini adalah kutub selatan, gitu ya. Yang di tengah-tengah itu matahari. Jadi gambarnya seperti itu. Setiap tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, itu belahan bumi utara di kutub utara itu mengalami musim semi. Karena tidak terkena sinar matahari. Di kutub selatan itu cenderung musim gugur. Karena terkena sinar matahari. Kemudian tanggal 21 Juni sampai 23 September, di kutub utara mengalami musim panas karena terkena matahari, sedangkan di belahan bumi selatan itu mengalami musim dingin. Selanjutnya 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan itu mengalami musim semi. Tanggal 21 Desember sampai 21 Maret, di kutub utara itu, di belahan bumi utara itu mengalami musim dingin, sedangkan di belahan bumi selatan itu mengalami musim panas. Seperti itu ya. Selanjutnya, efek dari revolusi bumi adalah perhitungan kalender Masehi berdasarkan lamanya peredaran bumi mengelilingi matahari, yaitu sekitar 365 tahun. Ini disebut kalender Masehi. Di sini kita akan melakukan penghitungan kalender Masehi selama 4 tahun. Di video awal tadi kita sudah membicarakan bahwa kala revolusi bumi itu sekitar 365/4. Kalau dikali 4 ya jadinya 1461 hari. Kita perhatikan 4 tahun ke depan. Sekarang tahun 2025 itu jumlah harinya 365. Tahun 2026, 365, 2027 juga sama, 365. Sedangkan di tahun 2028 ternyata ada berbeda 1 hari, 366. Ada yang tahu perbedaannya di mana? Iya, di bulan Februari. Di bulan Februari tahun 2028 ternyata usia hidupnya itu 29, berbeda dari tahun-tahun berikutnya. Kalau kita jumlahkan jumlah keempat tahun itu sekitar 1461. Sama dengan penghitungan kalender Masehi selama 4 tahun. Kok bisa ya? Iya, bisa karena tahun 2028 itu disebut dengan tahun kabisat. Apa itu tahun kabisat?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun Kabisat adalah tahun yang lamanya sekitar 366 hari. Dibedakan di bulan Februari yang terdiri dari 29 Februari. Fenomena ini disebut dengan tahun Kabisat yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Begitu ya. Ya, itu tadi beberapa akibat dari revolusi bumi. Selanjutnya adalah bulan. Bulan mengalami dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Apa itu rotasi bulan? Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Kala rotasi bulan itu sama dengan kala revolusi bulan, yaitu 29,5 hari. Bulan berotasi dari arah barat menuju ke timur. Akibat rotasi bulan adalah penampakan bulan yang selalu terlihat sama dari bumi. Selanjutnya adalah revolusi bulan. Bulan sendiri mengalami dua revolusi. Yang pertama, gerak bulan mengelilingi bumi, dan selanjutnya gerakan bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Jadi selama setahun itu bulan mengelilingi buminya itu selama 12 kali, sedangkan bersama bumi mengelilingi matahari itu selama sekali. Gitu ya, sekali dalam setahun. Akibat revolusi bulan. Yang pertama, terjadinya fase bulan dan pergerakannya. Jadi selama 1 bulan, selama 29,5 hari, terjadi penampakan bulan di langit. Seperti ini. Kalau kalian perhatikan di langit, oh ada bulan sabit, bulan penuh, bulan separuh. Oh itu akibat dari revolusi bulan. Oke. Selanjutnya adalah terjadinya perubahan jumlah hari pada kalender Hijriah. Ini berbeda dengan tadi kalender Masehi. Kalau kalender Masehi itu Januari sampai Desember, kalau kalender Hijriah seperti Muharram, Ramadan, Syawal. Jadi ini biasanya dipakai oleh umat Islam untuk memberikan waktu penanggalan. Di sini ada bulannya sama 12, tapi ada Muharram, Safar, sampai Zulhijjah. Setiap bulan itu lamanya sekitar 29 atau 30 hari. Itu tergantung dari penampakan bulan selama 1 bulan. Apabila mau berganti bulan itu harus ada hilal bulannya, di mana hilal bulan itu adalah bulan sabit muda yang pertama kali terlihat setelah fase bulan baru. Hilal menjadi acuan permulaan bulan dalam kalender Hijriah ini. Contohnya seperti ini penampakan hilal. Kalau sudah nampak hilal seperti ini, oh berarti itu sudah ada di awal bulan. Selanjutnya terjadi pasang surut air laut. Pasang naik terjadi ketika air laut tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Sedangkan pasang surut terjadi ketika air laut di bagian bumi yang tidak menghadap bulan itu mengalami penurunan permukaan. Selanjutnya, akibat dari revolusi bulan adalah gerhana bulan, di mana posisi matahari, bumi, dan bulan itu ada di garis lurus, yang mana sinar matahari itu terhalang oleh bumi yang menyebabkan bulan itu tidak terlihat. Maka terjadi gerhana bulan. Selanjutnya adalah gerhana matahari, di mana matahari, bulan, dan bumi ada di garis lurus. Sinar matahari terhalang oleh bulan. Jadi di daerah bumi yang mengalami gelap ini, daerah umbra ini mengalami gerhana matahari total. Itu tadi beberapa hal akibat dari revolusi bulan yang berpengaruh terhadap kehidupan kita. Iya anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Semoga kalian sehat terus dan semangat
belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.